Apa kabar? Iya, baik. Ya, sehat semua? Baik ya. Mbak Dewi percaya bahwa adik-adik pasti sehat. Ya, siapa yang masih suka bermain keluar rumah? Ya, harus hati-hati ya. Jadi adik-adik harus menjaga diri, menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, ya. Jadi harus pakai masker, bermain pun juga harus pakai masker. Dan Bu Dewi mengingatkan tidak boleh bermain jauh-jauh, ya. Harus di rumah saja, ya, di rumah saja. Mungkin mengumpulkan mainan. Kalau bosan di rumah, mengumpulkan mainan-mainan, bisa bermain di rumah. Baik, adik-adikku yang Bu Dewi kasihi, pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 November, kita kembali dalam sekolah minggu online GKJ Petoran. Ya, adik-adik, Bu Dewi pagi ini mau bercerita tentang karuniamu, karuniaku untuk memuliakan Tuhan. Ya, ayo sekarang adik-adik mengambil Alkitabnya. Yang sudah mengambil Alkitabnya siapa? Ya, sekarang adik-adik dibuka ya Alkitabnya ya. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9 ya. Yuk. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu menyebarkan berita keselamatan Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus waktu terangkat ke surga sudah berpesan pada murid-muridnya untuk memberitakan berita keselamatan. Nah, apa yang harus dilakukan adik-adik? Adik-adik harus bersyukur karena sudah diselamatkan. Nah, rasa syukur yang harus diberikan adik-adik kepada Tuhan selain karena diberikan keselamatan dari Tuhan, apalagi Tuhan itu memberikan karunia. Karunia itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bu Dewi kasih kesempatan untuk adik-adik menyebutkan di rumah. Yang disebut karunia apa? Iya, karunia itu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya, termasuk adik-adik semua. Masing-masing pasti akan berbeda-beda. Contoh, Naya, pinter apa? Ya, pinter menyanyi. Kemudian, Alena, pinter apa? Oh iya, pinter membaca. Ya, bisa. Lalu Andrew, pinter apa?
Ya, Andrew ternyata pinter bermain musik. Nah, lalu Bennett pinter apa? Oh, Bennett pinter menyanyi, suaranya bagus. Ya, jadi adik-adik, masing-masing anak Tuhan pasti akan diberikan karunia yang berbeda-beda. Karunia itu, adik-adik pernah dengar talenta. Ya, talenta yang diberikan Tuhan untuk anak-anaknya. Ya, mungkin tidak hanya satu talenta. Ada yang ternyata pinter bermain musik, tapi juga pinter menyanyi. Ada yang pinter membaca. Karena rajin membaca, jadi pinter untuk berbicara. MC misalnya. Wah, adik-adik di sekolah minggu saya yang mimpin nyanyi. Nah, itu juga talenta. Jadi masing-masing pasti punya talenta. Nah, adik-adik tugasnya adalah coba diingat-ingat, saya punya talenta apa ya? Mungkin saya punya talenta bermain musik suling misalnya, atau saksofon. Ada yang tahu ya saksofon ya? Ada yang bermain misalnya organ kayak Mas Kris. Wah, siapa yang tahu Mas Kris tuh pinter sekali main organ? Ya, semua sudah tahu ya. Sekolah minggu pasti diiringi oleh Mas Kris. Ya itu. Ya, punya talenta. Mungkin tidak hanya satu, bisa banyak. Ya. Nah, Bu Dewi juga punya. Nanti Bu Dewi akan menunjukkan talentanya Bu Dewi apa ya. Nanti adik-adik tahu. Dan kita nyanyi bersama-sama ya. Itu. Nah, adik-adik, dari talenta yang diberikan Tuhan, karunia yang diberikan Tuhan kepada adik-adik, jangan dibiarkan saja. Contoh nih, Bennett pintar menyanyi, suaranya bagus. Caranya bersyukur pada Tuhan bagaimana? Berdoa, ya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia yang Kau berikan kepadaku. Saya jadi pintar menyanyi dengan suara yang bagus. Hanya cukup berdoa? Tidak, ya. Jadi kalau di sekolah minggu disuruh menyanyi, saya nggak mau menyanyi ke depan. Loh, padahal Tuhan sudah memberikan suara yang bagus loh, tapi nggak mau. Nah, ini namanya tidak bersyukur. Caranya bersyukur adalah saya mau menyanyi. Lalu yang lain, saya yang mengiringi pakai gitar. Yang lain lagi, saya yang mau ngiringi pakai kajon misalnya. Nah gitu. Lalu ada lagi, misalnya Kesha, karena saya pintar menari, saya yang menari. Nah, jadi rata, bersama-sama, semuanya bersama-sama, saling mengucapkan rasa syukur dengan menampilkan karunia-Nya masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang bermain musik, ada yang menari, ada lagi yang MC, ada lagi yang berpuisi. Nah, ternyata Tuhan itu kaya akan karunia. Maka dari itu, adik-adik harus bersyukur. Sekarang adik-adik semuanya harus mencari. Ada berapa karunia yang dimiliki oleh adik-adik? Pasti semuanya punya. Jadi sekarang harus dicari ya. Nanti kalau sudah bisa bersama-sama lagi sekolah minggu, semua harus menampilkan karunia-Nya. Ya. Nah, sekarang Bu Dewi mau menunjukkan salah satu contoh karunia. Ya. Seperti ini. Nah, yuk nyanyi bersama-sama yuk. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita bernyanyi bersama-sama.
Kalau punya karunia harus diasah, dilatih terus, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk nyanyi bersama-sama ya. Ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, contohnya seperti ini. Kalau belum mahir, dilatih terus. Karunia Tuhan yang diberikan buat adik-adik harus dilatih terus supaya bagus, mahir, dan semua itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah mendapatkan cerita yang bagus tentang karunia Tuhan. Jadi karuniamu, karunia adik-adik, karunia Bu Dewi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Mari kita sudahi untuk cerita pagi ini dan kita bertemu kembali dalam cerita-cerita yang berikutnya. Sampai jumpa lagi.